tuh lebih ke perhatian. Jadi kalau perhatian tuh bener-bener yang kita tuh harus ngabarin kapanpun, iya, dimanapun. Iya, jadi kalau sudah berpisah gitu ya, istilahnya kita dari rumah berangkat kantor, itu harus ngabarin banget. Aku nafas sayang, aku pipis gitu harus aku harus lagi di ngabarin. toilet gitu Iya, langsung itu ya. harus ngabarin banget gitu. Jadi kayak dulu mungkin aku lebih suka dapat hadiah. Tapi kalau sekarang aku lebih suka dibantuin. Mentahnya, oh salah. Oh, lebih Kamu kan bertanya malah dari tadi. Tapi sekarang tuh lebih bener juga dibantuin dan mentahnya. Hai, selamat datang di podcast Ruang Kumpul Ibu bersama aku Dea Aurora. Dan aku Indri Putriani. Podcast ini hasil kolaborasi dari Sadar Ibu bersama BNT. Coba mana tim BNT suaranya? Oh, kurang gaduh, lebih gaduh. Terima kasih, baik. Terima kasih sebelumnya ya karena sudah memfasilitasi podcast kali ini dan juga sudah membuat set yang amat cantik. Bener. Ya Bu Indri. Terima kasih, kita seneng banget. Kita bisa menyapa teman Sadar Ibu lewat ruang yang berbeda. Biasanya kan kita sapa-sapa lewat kelas support circle, lewat kelas-kelas yang lain gitu ya. Nah kali ini kita menyapanya lewat podcast. Halo Indri, apa kabar? Halo Mbak Dea, baik. Mbak Dea sehat kan? Sehat dong. Nah tapi mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini juga bakalan bertanya-tanya, kenapa sih kita bikin podcast Ruang Kumpul Ibu ini Mbak Dea? Soalnya kita sebenarnya kan pada dasarnya Sadar Ibu itu selalu pengen menemani ibu-ibu. Betul, menemani para ibu di setiap fase transisi peran. Betul. Iya. Nah, sekarang kita ingin lebih dekat lagi menemaninya gitu. Jadi sekarang buat teman-teman yang mungkin lagi commute dari kantor atau dari kantor ke rumah gitu ya, atau lagi di rumah, lagi nyetrika. Iya, itu bisa sambil dengerin podcastnya Ruang Kumpul Ibu. Bener. Oh, jadi kita biar bisa lebih sering dan menemani ibu-ibu di luar sana di berbagai aktivitas dan fasenya. Betul. Biar mereka nggak ngerasa sendirian. Betul, kan? supaya ingat bahwa oh iya yang merasa seperti ini tuh nggak aku doang gitu. Bener. Nah, tapi di episode hari ini tuh kira-kira kita akan ngebahas tentang apa sih? Nah, yang mau aku ajakin ibu-ibu semua dan juga Indri, aku pengen kita ngebahas tentang hal yang mungkin jarang banget dibahas, yaitu masih mesra nggak sih setelah jadi orang tua? Karena image-nya kalau sudah punya anak itu tuh biasanya kan kayak happy couple gitu kan ya. Betul. Padahal belum tentu selamanya tuh seneng-senengnya aja gitu. Pasti ada senengnya, cuma sebenarnya behind-nya tuh ada apa lagi sih gitu. Bener. Aku nangkep yang Mbak Dia maksud, karena yang namanya orang tua dengan suami dan istri pasangan itu tuh sebenarnya hal yang berbeda gitu ya. Itu dua peran yang beda menjadi orang tua. Ketika anak lahir menjadi orang tua, tapi kan kita tetap menjadi pasangan bagi pasangannya kita gitu kan. Itu sebenarnya harusnya kayak gitu kan. Jangan sampai kita lupa kita punya pasangan loh. Kita bukan cuma sebagai ibu dan ayah doang. Betul. Bener kan? Makanya hari ini kita mau ngebahas masih mesra nggak sih setelah menjadi orang tua. Seru sih. Aku suka banget. Jadi aku akan kayak ngebayang mesranya dulu kayak gimana ya? Iya, dibanding kita flashback gitu ya. Kalau dulu sama sekarang tuh gimana gitu. Nah, kalau Indri sendiri, aku pengen tahu dulu. Jadi Indri sudah menikah berapa lama? Aku itu udah nikah tahun ini 8 tahun. Pakai mikir banget ya. Oh, sudah. Oh, 8 tahun, udah 8 tahun. Dia udah kalau dia setelah 5 tahun tuh biasanya udah nggak ngitung soalnya. Iya, benar. Udah. Aku udah 8 tahun. Kalau Mbak Dia? Aku jalan 11 tahun. Wow, udah jalan 11 tahun. Nah, tapi pas nikah sampai punya anak itu berapa lama jedanya? Kalau aku tuh sebenarnya jeda dari nikah sampai punya anaknya tuh nggak lama Mbak, gitu. Jadi sebelum aku ulang tahun pernikahan yang pertama, anak aku udah lahir, gitu. Jadi kayak tapi ini bukannya yang aneh-aneh ya, karena kayak belum memang sesuai tanggalnya. Iya, sesuai tanggalnya kok. Gitu. Jadi waktu bersama-sama suami aku sebelum punya anak tuh nggak banyak sih kalau diinget-inget gitu. Oh, jadi masa pacaran sebelum setelah menikah itu tuh nggak banyak karena kamu langsung menjadi orang tua gitu ya. Jadi kayak udah hamil tuh kan kayak kita udah kepikiran gimana nih apa yang harus kita persiapkan nanti udah punya anak 9 bulan ke depan gitu kan. Oh iya, betul. Jadi kayak masa honeymoonnya itu sedikit gitu kalau yang aku rasain. Kalau Mbak Dia dulu gimana? Aku itu sempat 5 bulan, jadi ada 5 bulan honeymoon lah sama pasangan. Habis itu langsung punya anak, terus ya sudah sampai sekarang gitu. Tapi ya itu
tetap ada perubahan nggak sih? Maksudnya sebelum punya anak dan setelah punya anak. Kalau yang kamu rasain sebelum punya anak, itu ada nggak sih hal yang mungkin mesra romantisnya yang gitu dilakukan suami aku? Kalau yang suami aku lakukan ke aku sih, aku inget banget ya. Kebetulan suami aku tuh suka ngasih bunga dan juga ngasih kado. Oh, romantis ya? Ya, lumayan ya, romantis ya. Di momen-momen spesial. Tapi kalau misalnya aku ke suami aku dulu, kayaknya mirip sih. Dia ulang tahun ya, aku kasih hadiah, aku kasih surprise gitu juga ke dia ke aku gitu. Nah, kalau sekarang masih sempet nggak tuh ngasih bunga dan surprise itu? Masih sempet sih, alhamdulillahnya ya. Cuma kalau ngasih kado itu sekarang lebih ditanya maunya kado apa. Karena suami aku tuh atau ngasih mentahnya aja, ini aku transfer tuh. Enggak. Kalau aku malah nggak mau dikasih mentahnya. Karena aku nggak ngerasakan kayak dapet surprise gitu loh, Mbak. Paham. Gitu. Oh, jadi itu juga distrategiin ya, supaya tetap ngerasa aku dapat hadiah. Iya. Gitu. Jadi, menarik juga. Jadi kalau daripada salah yang dibeliin, mendingan suami aku langsung aja ke tokonya atau tanya maunya apa, nanti dia yang pesenin kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sebelum punya anak dulu nih, romantis dari suami kamu. Pasangan aku tuh sebenarnya kalau secara harafiah, secara arti umumnya tuh kayak kurang romantis ya. Gitu. Iya, jadi dia bukan tipe yang ngasih bunga. Sebelum nikah tuh bukan yang ngasih bunga, ngasih apa tuh enggak. Cuma dia tuh lebih ke perhatian. Jadi kalau perhatian tuh bener-bener yang kita tuh harus ngabarin kapanpun, dimanapun. Iya, jadi kalau sudah berpisah gitu ya, istilahnya kita dari rumah berangkat kantor, itu harus ngabarin banget. Aku nafas sayang, aku pipis sayang gitu harus lagi di toilet gitu. Iya, itu harus ngabarin banget gitu. Mungkin yang lebih romantis tuh kayaknya lebih ke akunya. Gitu. Jadi aku pernah ya, ibu-ibu memberikan hadiah waktu usia pasanganku 25 tahun, ngasih 25 kado dari 25 orang yang berbeda dengan tema apa yang kamu ingat tentang dia, dan itu jadiin kadonya. Jadi kadonya itu effort. Jadi ngumpulin itu 25 orang gitu ya. Udah gitu dari geng-geng yang berbeda gitu ya. Udah gitu jadi dapat kadonya tuh ada minuman isotonik, ada anduk ayam, tau gak sih, anduk putih gitu, anduk ayam gitu tuh. Pokoknya macam-macam gitu. Dan itu kamu yang mengkoordinir semua temen-temen. Iya, dan itu ada filosofinya. Apa? Jadi itu tuh maksudnya biar dia tuh di umur 25 tahun ingat bahwa dia tuh gak sendirian. Again, aku selalu membawa suara itu ya, kamu tuh gak sendirian. Supaya ingat bahwa oh ya nih ada teman-temannya, dan teman-temannya tuh bukan cuma sekedar kenal, tapi juga nggak cuma sekedar tahu, tapi juga kenal gitu ya, bahwa pasanganku ini nih orangnya kayak gimana sih gitu. Makanya dihadiahin yang dia banget jadi gitu. Kayak perhatian, care sama suami kamu gitu ya. Betul. Jadi ngasih kadonya ada filosofinya loh teman-teman kalau Mbak Dea ini. Kalau aku kan enggak ya, kayak aku pengennya apa gitu. Oh, tergantung kamunya gitu kan. Iya, kayaknya kalau suami aku tuh butuhnya apa sih, atau aku pengen dia tuh pakai apa kayak gitu. Jadi berpikirnya kayak gitu. Sampai sekarang? Kalau sekarang sih enggak sih. Jadi aku lebih tanya juga ya, kayak, kamu butuhnya apa gitu. Karena kalau laki-laki ini jadi ngomongin soal kado ya. Kalau menurut aku kalau laki-laki itu tuh lebih apa ya, lebih nggak banyak maunya dibanding perempuan ya mungkin ya. Kayak atau dia tuh kayak sebenarnya butuh, tapi dinanti-nanti gitu. Apakah betul bahwa ini nggak ya, tahu ya nih. Jadi kayak aku ngerasa kok baju kantor kamu itu melulu ya, beli ya gitu. Enggak, masih bagus, masih bisa dipakai gitu. Ngangguk-ngangguk nggak? Aku kayak ngangguk-ngangguk nggak? Tuh ngangguk-ngangguk, ada ngangguk-ngangguk, berarti ya kayak gitu gitu. Jadi kayak aku yang harus inisiatif. Ya udah kita beli gitu. Bahkan kalau kita udah ke toko bersama-sama gitu, bisa nggak jadi tuh beli. Karena dia saking banyak mikirnya. Iya gitu kan. Kalau perempuan ya mungkin ya, yang teman-teman di rumah juga nggak kayak, sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih, tapi kayak dibutuh-butuhin aja. Kayak yang ini udah punya sebenarnya, cuma warnanya yang ini belum ada. Baik. Bisa jadi. Nah, kita balik lagi ya kayaknya ke topik yang lain. Tapi aku penasaran, jadi kan sebenarnya itu kan yang biasanya kamu lakukan. Terus tadi kan kamu bilang pas udah punya anak itu tuh jadi nggak dilakukan gitu kan. Nah itu tuh kenapa sebenarnya? Kalau menurut aku ada hal yang berubah setelah kita punya anak itu sih Mbak. Kayak kalau yang aku rasain ya, pertama cara berpikir. Cara berpikir seseorang atau orang tua yang udah punya anak itu pasti akan jauh berbeda gitu, kayak gitu. Kayak ada switch-nya gitu ya. Dan juga prioritas sih gitu kan, kayak
tadi kalau misalnya suami aku tuh ngasih kado, mungkin dulu atau belum punya anak kan kita cuma mikirin berdua doang gitu. Kalau udah punya anak pasti kan dia akan lebih berpikir apa nih yang bener-bener si istri aku atau seorang ibu ini butuhkan gitu. Bukan cuma yang kesenangan-kesenangannya doang kayak gitu. Kalau kamu, yang kamu rasakan yang berubahnya tuh gimana, Mbak? Kalau aku, perubahannya itu tuh dirasain karena sebenarnya kebutuhan tadi itu berbeda, sama kemampuan fisiknya itu tuh juga berbeda gitu. Jadi kayak misalkan nih soal ngabarin, suamiku udah nggak ada demand kayak harus ngabarin ya gitu, karena sekarang mungkin lebih secure, dia tahu aku di rumah gitu. Dan yang kedua udah nggak ada tenaga lagi juga gitu buat ngupdate, udah ngurusin anak, ngurusin rumah, terus udah ngurusin urusan sendiri gitu kan, terus kayak harus update terus gitu. Jadi benar-benar nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Terus kayak nggak mungkin sekarang umur udah 30 banyak, nggak mungkin gue ngumpulin kado 30 banyak itu kan, tenaganya udah nggak ngikut. Kayaknya gitu. Bucinnya bukan di level itu lagi, bentuknya tuh berbeda ya. Kalau kamu sekarang bentuknya gimana? Kalau aku bentuknya, kalau ke suami aku ya yang paling mudah adalah aku tuh mungkin love language aku ke suami aku tuh act of service, Mbak. Jadi kayak semua kebutuhannya dia satu hari tuh aku yang urusin gitu. Karena aku juga di rumah ya full kayak mau dia berangkat kerja, bajunya, kaos kaki semuanya tuh udah aku taruh di atas kasur gitu. Jadi nanti dia tuh kayak mandi tuh tinggal pakai semuanya. Jadi aku yang milihin gitu. Nah kalau misalnya yang lainnya kayak essential things-nya dia, misalnya kayak samponnya dia habis atau parfumnya dia habis, itu aku yang akan lebih langsung beliin gitu tanpa dia minta gitu. Dan katanya sih suami aku seneng ya dapat perlakuan cocok ya gitu. Jadi apa yang kamu lakukan dan dia butuhkan tuh ketemu gitu ya. Karena itu memungkinkan untuk aku lakukan setiap hari gitu. Kalau kamu gimana, yang udah nggak mungkin kan kayak chat-chatan setiap waktu gitu? Kalau aku bentuknya itu sebenarnya setiap kebersamaan sama pasangan itu tuh rasanya jadi romantis gitu. Karena sehari-hari itu kan kita udah sibuk ya sama kerjaan, sama urusan rumah tangga, tanggung jawab tuh udah banyak banget setelah jadi orang tua gitu. Tapi jadi waktu bareng-bareng walaupun di rumah gitu ya, nonton Netflix aja sesimpel atau di meja makan kita ngemil cemilan gitu ya, itu udah menurut aku udah romantis sih. Jadi mungkin beda-beda definisi romantis bagi setiap couple gitu ya, setiap pasangan. Cuma kalau di aku sesimpel ngabisin waktu berdua, mau dimanapun itu tempatnya, mau di rumah atau lagi di mobil gitu, itu tuh romantis banget sih. Karena susah nyari waktu berdua, kayak bersama-samanya tuh mungkin kayak setiap saat kita bareng-bareng. Tapi kan yang misalkan bareng-bareng nih, tapi kan yang satu mungkin lagi mikirin kerjaannya, yang aku lagi mikirin anak-anak aku gitu. Jadi begitu duduk bareng berdua, dan bisa ngobrol, tune in lagi, nyetrum gitu ya, itu tuh menurut aku romantis sih. Tapi aku jadi ngerasa itu ada benang merahnya ya, Mbak, sebenarnya. Kalau dulu mungkin chat-chatan setiap saat itu kan untuk memastikan keberadaan. Kalau sekarang cukup quality time ada di pandangan kita, di rumah, kebersamaan itu udah cukup gitu ya. Tapi caranya aja yang berbeda. Jadi pertanyaannya, masih mesra nggak sama pasangan? Nah, kalau aku sih, alhamdulillahnya masih mesra. Jadi malah merasanya tuh makin anak aku besar, makin banyak quality time dan waktu-waktu bersama, jadi membuat hal-hal kemesraan, romantis itu lebih keluar gitu kalau di aku. Kalau kamu gimana, Mbak Dia? Aku pun merasa makin mesra. Namun, kalau misalkan nih ibu-ibu yang dengerin, kok aku enggak gitu ya. Gak apa-apa, karena aku pun pernah merasakan itu gitu. Ada momen-momen itu ya? Ada momen tiap hari tuh kayak perang dunia 3 gitu ya di rumah tuh. War mulu bawaan kayak panas gitu. Itu kapan? Itu kira-kira 5 tahun pertama. Jadi 5 tahun pertama pernikahan itu kayaknya adaptasinya tuh besar-besaran gitu ya. Baru nikah, ada orang baru, punya anak gitu. Jadi kenalan sama pasangan, kenalan sama bayi kecil gitu ya, kenalan sama diri sendiri juga gitu. Jadi kan kalau setelah punya anak juga kita bingung ya, kita banyak peran yang bertransisi. Mungkin itu nanti episode berikutnya kita bahas ya. Cuma itulah kayak ada banyak banyak hal yang perlu diadaptasi gitu. Betul, makanya kayak perang mulu gitu ya. Dan mungkin dari background yang berbeda juga nggak sih, Indri? Kayak pasangan tuh kan backgroundnya apa, aku backgroundnya apa, terus kita tuh
kelebihan dan kekurangannya apa itu kan juga beda-beda gitu ya. Pas ketemu tapi nggak nyetrum gitu ya, ya itu jadinya perang terus gitu. Iya. Jadi memang bener katanya Mbak Dea tadi kan di 5 tahun pertama pernikahan memang itu pure banyak banget adaptasi ya. Walaupun nggak pakem ya, aku juga ngerasanya nggak selalu di 5 tahun aja gitu, tapi setelah 5 tahun tuh, iya bener. Kayaknya Semi curhat nih kita. Gitu. Never ending bener. Jadi setelah 5 tahun itu apakah mulus-mulus saja? Oh ya enggak juga gitu ya. Ada ups and down-nya gitu. Cuma kalau hari ini tanya apakah masih mesra? Iya, masih mesra gitu dengan segala bumbunya gitu ya. Betul. Dan harusnya memang masih mesra dan tetap mesra dan semakin mesra nggak sih seharusnya ya. Kalau begitu, bagaimana caranya menjaga kemesraan versi kamu? Walaupun nih kita bukan expertis ya, dan kita bukan expert juga gitu ya. Nikah juga baru 8 tahun, baru 11 tahun gitu ya. Ini kalau ada yang nonton ya 50 tahun gitu ya, anak-anak ini gitu ya. Tapi nggak apa, kita berbagi. Siapa tahu teman-teman atau ibu-ibu di rumah gitu ya, kayak sama-sama usianya gitu ya. Atau baru ada yang mau married mungkin gitu kan. Jadi kayak menjaga supaya tetap asyik gitu. Itu tuh bagaimana sih kalau versi Indri? Kalau menurut aku yang paling pertama dan utama itu adalah kita perlu tahu love language kita masing-masing. Gitu. Jadi gampangnya ya, aku tahu suami aku tuh sukanya aku bersikap kayak gimana, sukanya dapat apa, dan suami aku juga tahu aku tuh sukanya kayak gimana. Kayak tadi ya, jadi dia butuhnya apa, kamu penuhinnya juga sesuai dengan kemampuan kamu, bertemulah di situ. Betul. Gitu. Dan tapi yang aku sadari, love language itu kayaknya bisa berubah, Mbak. Iya, betul. Bener ya? Betul. Jadi kayak dulu mungkin aku lebih suka dapat hadiah, tapi kalau sekarang aku lebih suka dibantuin. Oh salah. Oh lebih kamu kan tanya malu dari tadi. Sekarang tuh lebih bener juga dibantuin dan mentahnya. Jadi sambil bantuin tuh sambil diselipin gitu loh. Udah ditransfer gitu kan. Seneng kan? Seneng happy dong. Seneng banget gitu. Kalau kamu gimana? Tipsnya? Aku ini mungkin bukan tips, ini sharing ya. Sharing. Kalau dari aku itu berkonflik. Sering-seringlah berkonflik, jangan hindari konflik. Jadi kalau misalkan ada emang seneng perang. Emang seneng perang dia kayaknya, yang bikin perang di rumah nih. Jadi kalau misalkan nih ada sesuatu yang kira-kira akan, aduh nih kalau gue bahas berantem nih, berantemin. Jangan dihindarin, berantemin aja. Gitu. Karena menurut aku semakin kita menghadapi konflik sama pasangan, itu tuh kita jadi entar setelahnya itu tuh jadi lebih mesra. Kenapa? Karena kita tuh jadi satu level lebih tahu tentang pasangan. Oh ternyata dia tuh pola pikirnya begini gitu. Karena kalau kita ada konflik pasti tuh ada pertukaran informasi dan pertukaran pola pikir gitu. Kita jadinya tahu kayak oh ternyata dia kalau ada masalah ini pikiran dia tuh gini ya gitu. Dan ternyata tidak sesuai dengan pikiran aku. Kan perempuan itu kan kadang aku pikir yang ada di sini aja nih tapi gak dikeluarin gitu kan. Atau ngeluarinnya berbeda lagi gitu sampai apa yang dipikirin. Kadang cuma misuh-misuh aja, diem itu ngerasanya dia udah keluarin. Iya, atau kadang kayak biarin aja biar dia sendiri deh. Kan pengen biar dia mikir gitu. Sendiri aja gitu. Itu agak sulit ya. Jadi memang disampaikan aja. Kalau memang disampaikan itu akan menghasilkan konflik ya nggak apa-apa berkonflik aja. Benar. Tapi yang aku juga garis bawahi dan juga aku rasakan Mbak Dea, ketika kita berkonflik tuh kita sebisa mungkin ya berkonflik tuh dengan cara yang baik gitu. Karena jangan lempar-lempar tiba-tiba ada UFO terbang di rumah gitu kan. Bener. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita berkonflik, kita tuh fokus nggak suka perilakunya misalnya. Perilakunya yang diubah. Bukan gitu. Iya kayak gitu. Karena dulu aku pernah ngerasain di awal-awal pernikahan juga yang membuat sama mungkin ya kayak banyak juga warnya gitu ketika aku berkonflik atau aku mengungkapkan ketidaksukaan aku tuh caranya tuh nggak banget. Oh gitu. Iya betul sih. Itu yang jadinya bukan kita dapet solusinya, malah makin memanas kayak gitu di awal-awal kayak gitu. Betul. Jadi berkonflik bener sih Mbak. Itu bisa naik level gitu. Jadi kita makin tahu dia juga dan kita jadi kenal diri sendiri. Jadi kita tahu kayak oh ternyata aku kalau marah tuh bisa sampai kayak begini ya. Jadi besok-besok kita bisa turunin nadanya misalkan, atau kalau pasangan lagi duduk kita jangan sampai marah-marah berdiri gitu. Iya bener. Apa ya kayak gesturnya juga ya diperhatikan ya kayak gitu. Oke, ini kalau diterusin akan panjang kali lebar. Jadi mungkin episode kali ini aku sudahi dulu. Obrolan hari ini, aku harap teman-teman bisa dapat insight gitu ya. Mungkin
apa yang kita ceritain nggak bisa jadiin patokan atau jadi standar, tapi Betul. lebih ke sharing aja. Betul. Kalau kamu rasain apa yang kita rasain, boleh share-share di kolom komentar. Atau mungkin ada hal lain lagi yang kamu rasakan, boleh share di kolom komentar. Benar. Dan kalau kamu suka sama podcastnya, boleh bagikan juga ke teman-teman kamu. Mungkin setelah menonton podcast ini juga teman-teman yang di rumah, ibu-ibu bisa jadi berpikir, oh dulu tuh hal romantis apa sih yang biasanya kita lakukan bersama suami yang mungkin sekarang udah jarang dilakukan. Bisa jadi refleksi bareng lagi sama suami. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa ikutin terus podcast Ruang Kumpul Ibu. Jangan lupa di-subscribe. Kalau gitu aku Dea Aurora, Aku Indri Putriani. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya.